Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat Hakuja Sanin, leluhur dari Gua Ryuchi, memutuskan untuk ikut turun tangan dalam menyelamatkan planet bumi dari ancaman para Otsutsuki dan pohon dewa yang semakin merajalela. Saat itu, ia memandang Boruto dan Sasuke dengan tatapan serius, lalu berkata dengan nada tenang, "Aku sudah memutuskan untuk mempercayakan semua ini kepada kalian berdua. Kalian memiliki potensi yang lebih tinggi daripada siapapun yang ada saat ini. Tolong, berusahalah sekuat mungkin agar Jogan tahap kelima bisa segera bangkit. Ini penting karena jika Otsutsuki tertinggi sampai memakan buah cakra dari planet ini, maka kekuatan Jogan tahap 5 sekalipun tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Namun, jika kalian bisa membangkitkan Jogan sebelum buah itu dimakan, maka kalian masih punya kesempatan." Hakuja Sanin lalu menambahkan dengan suara yang lebih tegas, "Aku tahu, kekuatan dojutsumu sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis, mirip seperti klan Uchiha, dan itu memang tidak mudah untuk berevolusi. Tapi, aku akan mencoba membantumu. Gunakan ini. Aku harap Jogan milikmu bisa bangkit sebelum semuanya terlambat. Waktu kita tidak banyak, dan aku juga tidak bisa memastikan apakah kekuatan yang akan kuberikan ini benar-benar akan berhasil atau tidak. Tapi kita tidak punya pilihan selain mencoba semua cara yang kita miliki. Kalau buah cakra itu sampai lahir, maka semuanya akan musnah. Bukan hanya kalian manusia, bahkan aku sebagai leluhur Gua Ryuchi, juga Gamamaru dan Katsuyu, tidak akan bisa selamat." Hakuja Sanin mengarahkan pandangan ke sekeliling dan berkata pelan, "Lihat sendiri keadaan di sini. Gua Ryuchi sudah dipenuhi akar-akar dari pohon dewa itu. Energi alam pun mulai habis, tidak hanya di tempat ini, tapi juga di berbagai lokasi lain karena terus diserap. Dulu aku mungkin membenci manusia, tapi sekarang aku sadar bahwa kita semua harus bekerja sama demi menyelamatkan planet ini." Setelah berkata demikian, Hakuja Sanin mulai menarik semua energi alam dari tempat-tempat tersembunyi di Gua Ryuchi dan mengumpulkannya menjadi satu. Energi itu membentuk lingkaran besar yang tampak berpendar di udara. Sasuke yang melihat itu langsung bertanya, "Apakah itu energi alam dari Gua Ryuchi? Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan dengan semua ini, Hakuja Sanin?" Dengan suara tegas, Hakuja Sanin menjawab, "Aku akan memberikannya kepada kalian. Jika energi ini terus berada di sini, maka semuanya akan habis diserap oleh akar pohon dewa. Aku lebih rela memberikannya kepadamu dan Boruto. Dengan begitu, tidak akan ada yang tersisa untuk diserap. Tapi sebelum itu, aku perlu tahu, apa ada musuh lain selain Otsutsuki tertinggi di luar sana?" Boruto menjawab cepat, "Iya, mereka adalah Zetsu putih dalam jumlah ribuan, dan juga Sumeaka. Mereka dulunya adalah aliansi shinobi yang mati karena pohon Shinju menyerap mereka. Mengalahkan mereka sebenarnya tidak sulit. Tapi masalahnya, mereka bisa terus hidup kembali selama dikendalikan oleh Otsutsuki tertinggi. Jadi membunuh mereka bukanlah solusi. Yang harus kita bunuh adalah Otsutsuki tertinggi itu sendiri." Hakuja Sanin mengangguk paham. "Baiklah, kalau begitu aku akan mulai bertindak sekarang," ucapnya. Ia lalu memanggil bawahannya untuk menyiapkan sebuah ritual. Salah satu dari bawahannya yang bernama Tagitsu Hime membawa gulungan besar dan menyerahkannya pada Hakuja Sanin. Namun Tagitsu terlihat ragu. Ia berkata, "Tuan Hakuja Sanin, apa Anda yakin dengan ini? Rasanya aneh harus bekerja sama dengan manusia." Hakuja Sanin menjawab singkat, "Ini bukan soal keinginan, ini takdir. Kita tidak bisa menghindarinya. Sekarang mundurlah, aku akan mulai." Ia lalu mengeluarkan sebuah gelas kecil yang dibalut kain putih dan memberikannya kepada Boruto. "Boruto, minumlah ini sekarang. Kita tidak punya banyak waktu." Boruto menerimanya tanpa ragu dan langsung meminum air itu. Sesaat kemudian, matanya mulai menunjukkan reaksi yang tidak biasa. Ia panik, lalu bertanya, "Apa yang terjadi dengan mataku? Apa yang barusan aku minum? Aku merasa ada perubahan besar di tubuhku. Apa ini berbahaya?" Dengan suara tenang, Hakuja Sanin menjelaskan, "Air itu adalah air kehidupan. Kami telah menyimpannya selama bertahun-tahun dengan teknik petapa Sanin mode. Tujuannya adalah untuk mendorong regenerasi tubuh ke tingkat maksimal. Aku pernah mencoba ini pada seseorang di masa lalu, dan dojutsunya berhasil berevolusi. Sekarang aku ingin mencoba hal yang sama padamu. Semoga Joganmu bisa bangkit dengan cepat." Setelah itu, Hakuja Sanin memindahkan seluruh energi alam Gua Ryuchi ke dalam tubuh Boruto dan Sasuke. Energi itu menyatu dengan tubuh mereka. Sasuke langsung merasakannya dan berkata, "Aku bisa merasakannya, ini benar-benar kekuatan yang besar." Hakuja Sanin menjawab, "Ada satu hal unik dari Gua Ryuchi yang tidak dimiliki tempat lain seperti Myoboku atau Katsuyu. Mode Sanin Gua Ryuchi bisa memutus kendali saraf, termasuk kendali atas Kugutsu. Karena energi alam Gua Ryuchi bisa mempengaruhi benda dan makhluk hidup, maka kalian bisa melumpuhkan Zetsu putih meski mereka dikendalikan Otsutsuki tertinggi. Ini adalah keunggulan kami."
Ia melanjutkan dengan penuh keyakinan, dengan energi ini, kalian bahkan bisa mengendalikan benda-benda di bumi hanya dengan insting. Kalian bisa menarik tubuh seseorang dari jauh, mengontrol besi hitam hanya dengan pikiran. Zetsu yang terkena serangan dari energi ini tidak bisa hidup kembali. Bahkan Orochimaru dan Kabuto dulu tidak mampu menguasai kekuatan ini, mereka hampir kehilangan akal. Tapi kalian bisa, mungkin karena darah Otsutsuki di tubuh kalian. Maka dari itu, gunakanlah kekuatan ini. Habisi para Zetsu putih dan Sumeaka. Setelah itu, bangkitkan Jogan tahap 5 dan kalahkan Otsutsuki tertinggi sebelum buah cakra tercipta. Setelah menerima semua kekuatan itu, Boruto mulai mencoba menggunakannya. Ia memusatkan pikirannya, dan dalam sekejap, semua benda di sekelilingnya terangkat ke udara. Batu, tanah, bahkan Garaga dan Aoda ikut terangkat. Sasuke memperhatikan dengan cermat, mencoba memahami cara kerjanya. Setelah beberapa saat, Boruto menurunkan semua benda itu secara perlahan agar kembali mendarat dengan aman. Namun, tak lama kemudian, ratusan Zetsu putih muncul dari pintu masuk ruangan. Mereka menyerbu masuk dan langsung mengepung semua orang. Hakuja Sanin melihat itu dan berkata, ternyata mereka sudah menyebar sampai ke sini juga. Boruto segera bereaksi. Ia mengeluarkan energi Guaryuchi dan mulai menandai semua benda dan musuh yang ada di area itu hanya dengan pikirannya. Seketika, semuanya melayang ke udara, termasuk ratusan Zetsu putih. Mereka berusaha turun, namun tidak bisa karena telah dikunci oleh kekuatan Sanin mode Guaryuchi. Boruto kemudian membenturkan tubuh-tubuh Zetsu putih itu dengan batu-batu besar yang juga ia kendalikan, menyebabkan luka parah pada mereka. Sasuke lalu menciptakan 10 bayangan dirinya, dan masing-masing menggunakan panah Amaterasu yang dibalut dengan energi alam Guaryuchi. Mereka menyerang Zetsu putih secara serempak hingga tubuh mereka hancur dan berserakan. Setelah semua itu selesai, Sasuke menatap jasad-jasad Zetsu di sekeliling dan berkata, sekarang kita akan lihat, apakah mereka benar-benar bisa mati, atau akan hidup kembali seperti sebelumnya. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Boruto dan Sasuke memastikan bahwa para Zetsu putih benar-benar mati total. Tidak seperti sebelumnya, kali ini mereka tidak bangkit lagi. Terbukti bahwa kekuatan dari Sanin mode Guaryuchi sangat efektif. Energi alam dari tempat ini benar-benar memiliki kemampuan unik, yakni memutus semua ikatan kendali cakra yang sebelumnya dianggap tidak bisa dihentikan. Bahkan bukan hanya itu, energi alam Guaryuchi juga membuat Boruto dan Sasuke kebal terhadap semua jenis ilusi atau genjutsu, karena energi ini bisa menghancurkan pengaruh ilusi secara otomatis, termasuk efek dari Edo Tensei sekalipun. Namun tak lama setelah semua Zetsu tumbang, tiba-tiba dojutsu milik Boruto, yaitu Jogan, mulai bereaksi secara tiba-tiba. Ia merasakan denyutan kuat di matanya hingga tubuhnya tak kuat menahannya, lalu jatuh ke tanah sambil memegangi wajahnya. Hakuja Sanin yang melihat itu segera bertanya dengan khawatir, Boruto, apakah yang kau rasakan itu berasal dari Jogan MU? Apa dia mulai bereaksi sekarang? Sasuke memperhatikan kondisi Boruto dan menjawab, sepertinya air Sanin mode yang tadi diminum Boruto benar-benar mulai bekerja. Aku berharap reaksi ini adalah awal dari kebangkitan Jogan tahap 5. Boruto mulai kebingungan karena penglihatannya tiba-tiba menjadi buram. Ia menatap sekeliling, namun semuanya tampak kabur dan tidak jelas. Dengan nada cemas ia berkata, kenapa pandanganku berubah jadi seperti ini? Semua terlihat kabur dan samar. Guru Sasuke, tolong kau berjaga di sekitarku. Siapa tahu Zetsu putih lain tiba-tiba muncul dan menyerang. Sepertinya aku akan mengalami sesuatu yang aneh di sini. Dalam kondisi penglihatan yang kabur itu, Boruto justru tiba-tiba melihat kilasan masa depan. Sekilas ia melihat Kawaki yang dikendalikan oleh Otsutsuki tertinggi. Dalam penglihatan itu, tampak jelas bahwa kekuatan Boruto dan Sasuke di masa depan memang bisa mengalahkan Zetsu putih dengan mudah. Namun ancaman sebenarnya justru berasal dari dalam, yakni Kawaki. Boruto terkejut dalam hati. Ia bergumam dalam batin, apa maksudnya ini? Kenapa Kawaki bisa berubah menjadi jahat seperti itu? Apa ini benar-benar masa depan? Aku tidak pernah tahu kalau dojutsuku bisa menunjukkan hal seperti ini. Ini sangat aneh dan tak pernah terjadi sebelumnya. Kilasan masa depan itu berlanjut, menampilkan adegan di mana Kawaki yang dikendalikan oleh Otsutsuki tertinggi menyegel Naruto. Penyelamatan pun menjadi sangat sulit. Boruto juga melihat bahwa Madara akan menjadi bagian dari pertarungan akhir bersama dirinya dan Sasuke. Bahkan Toneri terlihat mati dilahap oleh pohon dewa, dan Kashinkoji disegel di markas utama Otsutsuki bersama Rikudo Senin. Dalam penglihatan itu, Boruto, Sasuke, dan Madara menjadi satu-satunya harapan terakhir planet bumi, setelah Naruto disegel dan kekuatan 9 biju diserap. Kilasan itu mendadak menghilang. Penglihatan Boruto kembali normal. Ia memegangi matanya dan berkata pelan kepada Hakuja Sanin, aku tidak tahu apakah ini efek dari air Sanin mode yang kau berikan tadi. Tapi barusan aku melihat masa depan. Sangat jelas, seperti rekaman yang tiba-tiba muncul begitu saja di depan mataku.
Ini pertama kalinya Jogan bereaksi seperti itu tanpa aku kendalikan. Hakuja Sanin menjawab dengan tenang, kalau begitu berarti air Sanin mode itu memang berhasil memicu reaksi pada Jogan MU. Sepertinya, Jogan tahap 5 benar-benar akan segera bangkit. Sementara itu, di dalam tubuh Boruto, Momoshiki sedang memperhatikan semua perubahan ini. Ia berpikir dalam hati, ternyata Hakuja Sanin adalah leluhur dari para petapa di sini. Aku tak menyangka dia bisa memicu reaksi dojutsu bocah ini. Sekarang kekuatannya malah makin meningkat. Aku bahkan tidak yakin apakah Otsutsuki tertinggi akan tetap berpihak padaku atau justru mengkhianatiku. Jika dia memakan buah cakra sendirian, aku mungkin harus menggunakan tubuh bocah ini untuk melawannya. Aneh rasanya harus bekerja sama dengan manusia ini, tapi mungkin itu memang takdirku. Kembali ke Boruto yang sudah bisa berdiri, ia berkata dengan nada tegas, "Terima kasih, Hakuja Sanin. Kau telah memberikanku kekuatan besar ini. Tapi sekarang aku harus segera kembali. Aku dan Guru Sasuke harus membasmi semua Zetsu putih dan Sumeaka yang masih tersisa. Mereka bisa saja sudah menyebar ke banyak desa dan itu sangat membahayakan." Sasuke mengangguk dan mengaktifkan Rinnegan miliknya. Ia lalu menyentuh tanah dan memejamkan mata untuk merasakan getaran cakra. Ia berkata, "Mereka ada banyak. Mereka menyebar dari segala arah. Kita harus segera menghabisi mereka." Sebelum mereka pergi, Hakuja Sanin memuntahkan secari kertas dari mulutnya dan membuka kertas itu di hadapan mereka. Ia berkata, "Gigitlah jari kalian sampai berdarah, lalu tempelkan cairan merah itu ke sini. Dengan ini kita akan menciptakan ikatan Kuchiyose." Tanpa ragu, Boruto menggigit jarinya dan menempelkan darahnya ke kertas itu. Ikatan Kuchiyose pun terbentuk antara Boruto dan Hakuja Sanin. Sasuke melihat itu dan berkata, "Aku tidak menyangka kau akan melakukan ini, Hakuja Sanin." Hakuja Sanin menjawab, "Ini pertama kalinya aku membuat ikatan Kuchiyose dengan manusia. Dulu aku sangat membenci kalian dan ingin bebas dari campur tangan manusia. Tapi sekarang situasinya sudah berbeda. Aku harus melindungi Gua Ryuchi, rumahku. Jadi aku akan tetap tinggal di sini. Jika di luar sana kalian butuh bantuanku, panggil saja dengan ikatan ini." Boruto mengangguk dan berkata, "Baiklah, karena waktu kita tidak banyak, aku dan Guru Sasuke akan segera pergi." Boruto dan Sasuke lalu meninggalkan bagian dalam Gua Ryuchi. Mereka belum membuka portal dimensi karena mereka sudah tahu bahwa para Zetsu putih mengepung area luar. Begitu mereka keluar, benar saja, Zetsu putih langsung mengepung mereka secara melingkar. Kabut tebal di Gua Ryuchi membuat medan pertempuran semakin sulit karena jarak pandang sangat terbatas. Salah satu Zetsu putih tiba-tiba menciptakan serangan berupa angin tornado yang diselimuti petir hitam dan diarahkan langsung ke Boruto dan Sasuke. Namun Boruto menyerap serangan itu menggunakan kekuatan karma miliknya. Sasuke langsung mengenali teknik tersebut dan berkata, "Jutsu ini, si Jin Heki. Aku tahu siapa pemilik teknik ini." Boruto menoleh dan bertanya, "Apa itu Darui?" Sasuke mengangguk, "Ya. Hanya Darui yang bisa menciptakan jutsu seperti ini." Mendengar itu, Boruto langsung menebas Zetsu putih tersebut menggunakan pedang Kusanagi yang ia balut dengan elemen petir Raiton Jin Rasen. Seketika, tubuh Zetsu itu terbelah dan mati di tempat. Tak lama kemudian, puluhan Zetsu putih lainnya muncul dari langit dan menyerang dengan petir hitam yang sangat besar. Boruto menyerap semuanya dengan karma, lalu segera mengangkat ribuan Zetsu putih di sekitarnya menggunakan kekuatan Sanin mode Gua Ryuchi yang diberikan Hakuja Sanin. Ribuan Zetsu itu melayang di udara, lalu Boruto mengumpulkan mereka dalam satu titik, sehingga mereka terlihat seperti sekumpulan serangga yang bertumpuk di langit. Boruto kemudian mengakses Jogan tahap 4 dan menciptakan cahaya gravitasi dari 4 arah. Cahaya ini menghimpit ribuan Zetsu putih di tengah-tengah secara bersamaan. Tubuh-tubuh Zetsu remuk dan suara tulang mereka terdengar patah keras. Boruto tidak berhenti sampai di situ. Ia lalu meledakkan bom cakra dari Jogan tahap 4 yang digabungkan dengan energi Sanin mode Gua Ryuchi. Hasilnya, semua Zetsu putih musnah total. Ikatan kendali yang sebelumnya digunakan oleh Otsutsuki tertinggi untuk mengontrol mereka pun langsung terputus. Mereka benar-benar tidak bisa dihidupkan kembali. Area di sekitar Gua Ryuchi pun tampak hancur parah akibat serangan skala besar Boruto, namun kemenangan akhirnya berada di pihak mereka, untuk sementara waktu. Setelah mengamankan area Gua Ryuchi dari serangan Zetsu putih, Sasuke menciptakan sebuah penghalang pelindung. Penghalang ini mengelilingi seluruh wilayah Gua Ryuchi agar tidak bisa ditembus oleh sisa-sisa Zetsu lainnya. Setelah itu, ia dan Boruto terbang di udara, menuju ke pusat pohon dewa yang berada di desa Konoha. Mereka sengaja tidak menggunakan portal dimensi kali ini karena berniat menyingkirkan para Zetsu yang masih tersisa di sepanjang perjalanan. Saat mereka terbang, pandangan mereka terus tertuju ke bawah, mencari pergerakan mencurigakan. Di tengah perjalanan, Sasuke melihat ada ratusan Zetsu yang sedang bergerak cepat ke arah Sunagakure. Tanpa ragu,
Ia memanggil Susanoo sempurna dan melancarkan serangan dari udara menggunakan panah indra yang telah diperkuat dengan cakra dari Sanin mode Guaryuchi. Panah itu meluncur seperti meteor, menghantam kumpulan Zetsu dan menghancurkan mereka dalam satu kali serangan. Namun tiba-tiba, sebuah serangan petir biru besar muncul dari arah belakang Sasuke. Serangan itu membentuk naga besar yang hendak menyambar dirinya. Sasuke cepat mengangkat pedangnya, menahan serangan tersebut dengan Susanoo, lalu menebaskan energi pedangnya ke arah serangan itu hingga para Zetsu terpental jauh. Dengan nada serius, Sasuke berkata, mereka datang dari segala arah. Jumlah mereka benar-benar banyak. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan mereka melihat pohon dewa yang ada di desa Konoha mulai tumbuh semakin tinggi hingga menembus langit. Padahal saat itu mereka masih berada di sekitar Sunagakure. Sasuke menatap heran dan berkata, kenapa pohon itu bisa tumbuh setinggi itu? Sampai bisa terlihat jelas dari sini. Aku rasa sesuatu yang besar sedang terjadi di sana. Boruto mengangguk sambil menatap ke arah pohon Shinju dan berkata, kalau pohon itu sudah menunjukkan tanda seperti ini, bisa jadi buah cakranya hampir matang. Kita harus segera ke sana. Para Zetsu memang menyebar ke banyak desa, tapi saat ini kita harus prioritaskan desa Konoha. Tanpa membuang waktu, Boruto membuka portal dimensi dari karmanya dan membawa Sasuke bersamanya. Setelah melintasi ruang dan waktu, mereka akhirnya sampai di pusat desa Konoha, tepat di bawah pohon dewa. Dari sana, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Kawaki sedang dicengkeram oleh Otsutsuki tertinggi di atas puncak pohon, sedangkan Kashinkoji terikat oleh rantai di patung Gedomazo, dan Toneri dibelenggu oleh akar Shinju. Di sisi lain, Naruto dan Madara masih berdiri tegak, terlihat kelelahan tapi tetap siap bertarung. Boruto segera bertanya, Madara, apa yang terjadi di sini? Kenapa semuanya terlihat kacau seperti ini? Madara menjawab dengan napas terengah, kau baru muncul sekarang? Aku dan Naruto sudah bertarung habis-habisan. Kalau saja aku tidak punya cadangan kekuatan, mungkin aku sudah tumbang. Naruto ikut menjawab, Boruto, Sasuke, kami benar-benar kesulitan. Kekuatan Otsutsuki tertinggi jauh lebih besar dari yang kami duga. Dari atas langit, Otsutsuki tertinggi memandangi mereka semua dan berkata dengan nada dingin, jika saja Madara dan Naruto tidak ada di sini, maka Kashinkoji dan Toneri sudah mati. Tapi rupanya aku sedikit meremehkan kekuatan kalian. Madara yang wajahnya terluka cukup parah justru tertawa kecil, lalu menjawab, luka seperti ini tidak cukup untuk membuatku berhenti. Ini bahkan tidak lebih dari rasa gatal bagiku. Naruto berkata dengan tegas, lepaskan Kawaki. Kita selesaikan ini secara langsung. Jangan libatkan mereka yang tidak perlu. Boruto dan Sasuke melihat sekeliling, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi selama mereka tidak ada. Kemudian, mereka berdua melesat menuju langit, menyerang Otsutsuki tertinggi secara bersamaan. Tapi mereka langsung terpental kembali, menghantam tanah cukup keras. Sasuke terkejut dan bertanya, apa barusan yang menahan kita? Apa yang sebenarnya terjadi? Naruto menjawab cepat, kami sudah menghancurkan semua bunshin milik Otsutsuki tertinggi, tapi dia menggunakan kekuatan khusus untuk menciptakan kekai tak terlihat. Karena itu kalian terpental. Kekai itu melindungi dirinya dan ketiga orang yang dia tahan. Sasuke bertanya lebih lanjut, kalian bisa mengalahkan semua bunshinnya? Bagaimana caranya? Naruto menunjuk ke Madara, lalu menjawab, semua itu berkat Madara. Dia menghadapi 1000 bunshin sendirian. Tubuhnya babak belur, tapi dia berhasil. Sasuke mendekat ke Madara, meletakkan tangan di pundaknya, dan mulai menyalurkan cakra Sanin mode dari Guaryuchi. Tubuh Madara mulai merespon, dan cakranya pulih perlahan. Madara menggunakan kekuatan Rikudonya untuk menyembuhkan luka-luka yang dialaminya. Sasuke berkata, kau masih sempat tertawa setelah menerima luka separah itu. Sungguh luar biasa. Boruto menambahkan, kita hanya berempat di sini. Bagaimana cara kita menembus kekai itu? Kita harus menyelamatkan Kawaki, Kashinkoji, dan Toneri. Naruto mengangguk pelan, aku sedang mencoba mencari cara. Otsutsuki tertinggi tampaknya sudah menghabiskan sebagian besar cakranya karena terus menggunakan ribuan bunshin. Sementara itu, Kawaki mulai terlihat tidak sadarkan diri dan mulai dikendalikan penuh oleh Otsutsuki tertinggi. Sasuke berkata, kalau kekai itu bisa dihancurkan, aku dan Boruto bisa memutus ikatan pengendali ilusi dengan kekuatan Sanin mode. Tapi masalahnya, kita belum tahu caranya menghancurkan kekai ini. Boruto menatap ke bawah sejenak, lalu berkata, mungkin aku harus bicara dengan Momoshiki. Bisa saja dia tahu sesuatu soal ini. Naruto langsung menolak, menurut ayah, itu tindakan yang sangat berisiko. Momoshiki adalah bagian dari Otsutsuki, dia bisa saja menyesatkan kita. Sasuke setuju, ya. Momoshiki tak bisa dipercaya. Dia tidak akan pernah memberi informasi penting begitu saja. Madara kemudian berbicara dengan suara lantang, sudah cukup. Sekarang aku yang pimpin. Boruto,
Kamu gunakan karma dan juga milikmu untuk meluncurkan bom cakra sebanyak mungkin ke arah Kekai itu. Naruto, dorong Kekai dengan kekuatan 9 bijumu. Sasuke, gunakan Shinra Tensei secara bersamaan. Setelah itu, biarkan aku yang menyelesaikan sisanya. Boruto segera menciptakan 100 bunshin, menyebarkannya ke sekitar Kekai. Setiap bunshin meledakkan bom cakra dari Jogan tahap 4 secara bersamaan. Getaran besar terjadi, dan bumi mulai kehilangan kestabilan medan magnet. Naruto melemparkan Rikudocho Biju Rasengan ke Kekai, membombardir secara terus-menerus. Sementara itu, Sasuke menggunakan Rinnegan-nya untuk melancarkan Shinra Tensei. Akhirnya, suara retakan terdengar seperti kaca pecah. Kekai tak terlihat mulai hancur. Madara kemudian memanggil Limbo, Hengoku dan menembus Kekai, melesat ke arah Otsutsuki tertinggi. Dengan kipasnya, ia menghantam Kawaki hingga terlepas. Tapi Otsutsuki tertinggi dengan cepat mengeluarkan rantai dari telapak tangannya, mengikat kembali Kawaki, Kashinkoji, dan Toneri. Limbo Madara muncul di belakang musuh dan menjatuhkan meteor besar ke arahnya, menghimpit tubuh Otsutsuki tertinggi ke tanah. Madara berteriak, "Naruto, cepat selamatkan mereka bertiga. Boruto dan Sasuke, kalian bantu aku di sini." Namun Otsutsuki tertinggi bangkit kembali, menghancurkan meteor yang menimpanya. Sasuke segera menyerangnya dengan Kirin, namun serangan itu diserap dan dilipat gandakan. Boruto bergegas menyerap ulang energi itu dengan karmanya. Tiba-tiba, Kawaki yang sudah dikendalikan, menusukkan batang besi hitam ke tubuh Boruto dari belakang. Kashinkoji membakar Sasuke dengan api, sementara Toneri menyerang Naruto dan Madara menggunakan Tenseigan. Mereka bertiga kini benar-benar berada di bawah kendali penuh Otsutsuki tertinggi. Boruto menahan rasa sakit sambil berkata, "Guru Sasuke, kita harus gunakan kekuatan Sanin mode dari Gua Ryuchi. Hanya dengan itu kita bisa memutus ikatan kendali ilusi dari Otsutsuki tertinggi."